kita ketemu dengan beliau, salah satu termasuk tokoh nasional di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari kita belajar gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan. Jadi beliau ini dalam dunia pendidikan termasuk orang yang sangat berpengaruh sekali nantinya, dan sampai hari ini pun masih relevan kita gunakan. Jadi beliau ini salah satu founding father organisasi keagamaan paling besar di Indonesia. Dari dua organisasi besar. Kalau di Indonesia itu ada NU, dan beliau ini termasuk pendiri dari Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dari sisi silsilahnya masih keturunan kedua Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini juga seorang pendidik, pintar memainkan biola, suka bermain sepak bola. Beliau juga seorang wirausahawan dan lain sebagainya. Lah, gagasan-gagasannya sangat terkenal dan banyak diketahui orang, termasuk gagasannya tentang pendidikan. Nah, mari kita lihat itu dan mari kita pelajari itu. Nah, yang pertama dimulai dari kegelisahan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu melihat situasi umat Islam zaman dulu ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Lah, beliau ini lahir di tahun 1868 dan meninggalnya tahun 1923. Nah, dari cermatannya Kiai Dahlan ini ada beberapa perilaku umat, khususnya umat Islam, yang tidak tepat pada zaman itu. Lah, sebenarnya kalau kita tahu dulu, pada zaman dulu yang dijajah itu sebenarnya bukan hanya Indonesia saja. Hampir seluruh dunia Islam zaman itu dijajah oleh bangsa barat. Dan di tahun-tahun itu juga sebenarnya umat Islam ini mulai bangkit, mulai ada pergerakan-pergerakan nasionalisme. Nah, di ceritanya nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pernah belajar di Mekah dan bertemu dengan ajaran-ajaran pembaharu seperti Muhammad Abduh, Jalaluddin Afghani, dan muridnya Abduh yang bernama Syekh Rashid Ridho. Lah, nanti beliau belajar banyak di situ dan diterapkan di tengah masyarakat pada zaman dulu. Nah, dari situ beliau itu mengerti bahwasanya umat Islam ini perlu bangkit karena ada sikap-sikap hidup yang keliru pada zaman itu. Lah, gagasan ini beliau bawa meskipun nanti resistennya itu banyak di masyarakat, karena memang perjuangan yang luar biasa sekali pada zaman itu. Umat Islam zaman itu cara hidupnya itu teologi pasrah. Misalnya, kalau memang takdirnya Allah menjadikan Belanda menjajah Indonesia, ya mau diapakan lagi. Lah, pemikiran-pemikiran seperti itu, menyerah dengan dunia nyata, tidak mau berusaha untuk mengubahnya. Akhirnya dampaknya apa? Seringkali dulu di lingkungan Kiai Haji Ahmad Dahlan, umat Islam ini menyelesaikan masalah itu tidak dihadapi di dunia nyata, tetapi dihadapi secara supranatural. Jadi ketika ada apa-apa, ketika ada permasalahan-permasalahan, nanti
larinya pasti ke jalur supranatural. Lah, dari situlah nanti muncul kritik yang terkenal sekali dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebut dengan istilah tahayul, bid'ah, dan kurofat. Jadi dari sikap mental yang fatalistik ini, kemudian masyarakat itu tidak bisa menghadapi kenyataan dunia, maka larinya ya ke mistik atau ke supranatural. Lah, inilah yang dikritik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah, kalau sikap hidup seperti itu terus, kapan kita bisa bangkit? Lah, dari situlah muncul kegelisahan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu melihatnya bedanya orang-orang Belanda zaman itu dengan orang-orang pribumi. Kalau orang-orang Belanda kalau sakit ya pergi ke dokter, diperiksa dan diobati. Sedangkan orang pribumi zaman itu ketika sakit ya larinya ke dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, membuat orang sakit. Lah, perilaku-perilaku inilah yang sangat dikhawatirkan atau menggelisahkan bagi Kiai Dahlan. Kuncinya apa, katanya beliau, untuk mengubah itu semua? Kuncinya ya di pendidikan. Katanya beliau, umat Islam zaman itu sangat minim sekali atau kurang dari segi pendidikannya. Makanya ketika ada permasalahan-permasalahan itu selalu pasrah terus dan larinya pasti ke supranatural. Dan ini bahaya sekali kalau tidak diluruskan segera. Karena sebagai manusia itu punya tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, yang mana itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lah, dan untuk mengubah itu, katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, perlu yang namanya pendidikan. Dan dengan itu maka akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Nah, dari situlah nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan menggalakkan itu semua. Ada asumsi untuk dipahami secara cerdas di sini, bahwasanya jangan semua yang berbau penjajahan Belanda itu kita benci, katanya beliau, karena mungkin di situ ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Misalnya saja ya dari segi pendidikannya, mungkin kita benci dengan segi penjajahannya, itu pasti buruk, karena dalam segi penjajahan itu ada perbudakan manusia. Tapi kalau kita ambil semua itu dari sisi negatif, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang positif pasti akan terlewat, katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari itulah menurut beliau harus ada yang kita serap. Jangan semua dari segi Belanda itu kita anggap buruk. Kalau kita semua menganggap dari segi Belanda itu pasti buruk, ya tidak akan bisa menciptakan sebuah peradaban yang baik nantinya. Lah, dari cermatannya beliau ini, yang diambil dari Belanda itu sisi pendidikannya, sisi sekolahnya, model dari sekolahnya Belanda. Lah, itu menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekolah dari Belanda itu sangat efektif atau lebih efektif untuk melahirkan seorang ilmuwan nantinya dibandingkan dengan mode tradisional saat itu. Lah, maka dari itulah beliau nanti membuka sekolahan sendiri di rumahnya beliau. Lah, itu dimulai dari pertama keluarganya sendiri, beliau mengajarkan dari ranah keluarga, terus tetangga-tetangganya, kemudian masyarakatnya. Lah, dari itulah muncul sebuah ide dan nanti
dalam sistem pendidikannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memunculkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan yang pintar di bidang ilmunya masing-masing. Hingga pada saat itu lahirlah sebuah organisasi yang kita kenal sampai dengan hari ini yang bernama Muhammadiyah. Nah, itulah yang diperjuangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan selama hidupnya. Karena beliau tidak mau tingkah laku umat Islam zaman itu tidak mau menghadapi dunia nyata, atau katakanlah dia tidak mau bergerak untuk merubah nasibnya. Lah, itulah yang dikhawatirkan atau yang menimbulkan kegelisahan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan.